Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Kang Iwan Reza sudah bersedia untuk mengisikan waktunya untuk memberikan sedikit waktunya untuk untuk kegiatan podcast lah bahasanya itu. Kang, Ya, hari ini sibuk apa Kang? eh, ada sih kesibukan, ada ini kerja bakti pengecoran lagi bikin tempat wudhu di masjid. Oh Iya, makanya baru bisa sekarang. Maaf. iya, skripsi. Jadi sekarang tinggal sibuk skripsi ya? Iya, kalau kalau kegiatan akademik cuma skripsi aja. Kegiatan-kegiatan yang lain bentar lagi udah meninggalkan adik-adiknya dong berarti. Adik. Iya, bentar lagi tuh. Kang, sekarang kita kan saya tuh rencana pengen ngebahas kritik. Kenapa sih kritik? Jadi banyak orang di organisasi yang saya sedikit tahunya lah. Mereka tuh senang mengkritik, tapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak mau menerima kritik itu sendiri. Nah, saya tuh pengen karena Akang mungkin sudah lama di organisasi atau di Ormawa, khususnya di BEM dan naik menjadi Dam F, mungkin seringlah mendapat kritik. Nah, mungkin sebelumnya Kang eh, pernah kritik apa yang pernah Akang terima sampai menurut Akang wah kritiknya ini kayaknya nggak banget deh gitu. Pernah nggak? Kalau dikatakan pernah ya pernah pasti gitu. Kritik seperti apa itu Kang? Iya, kritiknya itu mengenai tupoksi yang paling jelasnya itu sih tentang tupoksi. Nah, kenapa saya bilang tidak enak gitu ya? Karena kan di dalam kritik itu kalian itu harus kalau misalkan nih saudara Ramadan Syah Hmm. mau mengkritik seseorang atau satu intuisi gitu ya, institusi, misalkan mengkritik sebut saja Dam lah ya Oke. misalkan. Terus kamu itu mengkritik gitu seenaknya ini Dam gak bener gini 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 gini. Nah itu sebetulnya bisa bikin nggak enak juga. Kenapa bikin nggak enaknya kalau si pengkritik itu atau kritikus itu Hmm. tidak tahu atau tidak menganalisa gitu ya. Jadi sebelum mengkritik itu kita harus tahu dulu kritik itu apa. Kan kritik itu dalam artian atau dalam bahasa ya. Hmm. Dalam bahasa itu kecaman gitu kan, kecaman gitu atau kita permudah lagi bahasanya seperti apa ya teguran lah, teguran Oh. gitu. Nah, tapi kalau secara istilah kritik itu adalah uraian dari pertanyaan. Ya, jadi kalau kamu punya pertanyaan gitu ya terkait Dam misalkan, ini Hmm. Dam kok kerjanya gini sih. Nah, tapi kamu mengkritik, nah itu teh uraian dari pertanyaan yang kamu gitu, yang kamu tanyakan seperti itu. Nah, di dalam kritik itu kalian itu harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi harus lebih tahu dulu eh, bagaimana tupoksi dia, misalkan Hmm. bagaimana caranya dia itu bekerja. Nah, itu harus dianalisis dulu gitu. Kalau kita analogikan dengan karya tulis ilmiah, ada yang Oke. namanya rumus masalah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya, Hmm. pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu teh adalah kritikannya gitu. Cuman itu lewat pertanyaan sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita tidak menganalisis dulu, apalagi dengan kata-kata yang kurang baik gitu ya, tidak apa ya istilahnya, eh, tidak sopan gitu. Hmm. Itu bisa tidak mengenakan gitu ke dalam
hati gitu. Saya waktu itu pernah dikritik yang tidak mengenakan itu ketika di angkatan satu kali. Gara-gara? Ya kalau di angkatan sih dikritiknya oleh masyarakat ya jelas ya. Jelas. Oleh masyarakat angkatannya gitu. Gara-gara saya itu terlalu otoriter gitu. Padahal saya cuma apa itu? Cuma menonjolkan idealis gitu, idealisme saya gitu. Bahwa ini ide saya buat angkatan gitu. Bukannya harus diikuti gitu, tapi memang kebanyakan setuju gitu kan. Ya. Kita kalau misalkan nggak setuju kan kita nggak bisa ambil dua pendapat gitu. Tetap harus ambil satu pendapat. Ternyata pendapat saya yang lebih banyak, ya saya ambil pendapat saya dan itu disebut otoriter gitu kan. Waktu itu di angkatan. Nah, itu salah satu. Tapi kritik itu kan biasanya kan ada, bukan biasanya, pasti kan ada yang menerima dengan baik, ada yang tidak menerima dengan baik. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit lagi, Kang. Kritik yang baik itu seperti apa dan kritik yang tidak baik itu seperti apa. Mungkin sebagian besar bisa menangkap kritik yang tidak baik itu menyerang fisik. Bisa nggak menyerang fisik yang fisik? Ya kalau bukan ya? Kalau misalkan menyerang fisik sih enggak ya. Kalau kritik kan itu menyerang individu. Yang betul. Nah, misalkan nih saya kasih analogi kritik yang betul itu misalkan kamu punya karya tuh. Karya kamu itu di-post di Instagram misalkan. Nah, dikritik tuh si karyanya jelek misalkan ini kurang bagus atau bagaimana. Nah, itu kritik bagus itu. Itu kritik yang bagus ya. Jadi mengkritik karyanya bukan orangnya. Oke, karya. Gitu. Yang bagus. Kalau kritik yang jelek, jelas itu menyerang personalnya, bukan menyerang karyanya. Kita analogikan aja lah, kayak di kepresidenan, misal ya, ini misal aja. Ada produk yang namanya mobil SMK. Oke, ngerti. Nah, kalau mau kritik mobil SMK-nya gitu. Bukan presidennya. Presidennya gitu. Ya gitu kan presiden kita kan nggak itu kan, dia itu nggak ada sangkut pautnya dengan mobil SMK yang bikinnya juga bukan dia kan gitu. Tapi kan janjinya beliau gitu. Nah kan dia punya janji itu, kritiknya janjinya bukan presidennya. Tapi mengikat ya, antara janji dengan personal tuh mengikat. Ya beda lah. Kalau mengkritik janjinya, mana janji presiden gitu kan? Iya. Janjinya tuh. Kalau mengkritik presidennya itu bodoh misalkan. Nah itu mengkritik presiden. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kritik itu bisa diperhalus gitu. Oke. Yang kayak dalam kasus arti, yang kayak kasus BEM UI itu ya. Itu meme. Nah itu. Ya. Gimana? Itu meme kan jatuhnya? Meme. Ya meme. Itu kan mempertanyakan janji-janji Bapak Presiden Jokowi yang terhormat kan, bukan menyerang personal Jokowi itu. Nah itu kritik yang bagus. Ini menurut analisa saya ya. Oke. Itu kritik yang bagus gitu. Cuman dari pihak istana gitu ya, atau dari pihak pemerintah itu terlalu baper gitu kan. Berarti orang-orang dari di belakangnya berarti ya? Iyalah, oligarkinya gitu kan. Oke. Kang, tadi kan ada dua tuh. Yang berarti kan tadi yang ada sempat yang di angkatan sama lagi di Ormawa. Nah, kalau di Ormawa itu Akang pernah dikritik apa emang? Ya, kalau Akang itu waktu itu dikritik oleh angkatan 20 apa 19 gitu ya. Itu dia itu bilang bahwa Kang, tolonglah hargai Ayomi adik-adik tingkat. Bilangnya seperti itu. Nah, sedangkan si pengkritik itu tidak tahu juga kan apakah saya itu mengayomi atau tidak. Kalau diayomi satu-satu kan saya tidak bisa gitu. Tapi kalau diayominya berupa karya atau kinerja itu saya bisa gitu.
Kalau misalkan satu-satu harus diajak ngopi gitu, harus diayomi, dirangkul satu-satu, di chat sama saya satu-satu kan nggak bisa kalau kayak gitu. Capek, pastinya capek. Tapi kalau untuk Ikhwan capek ya. Kalau untuk yang Itu intermezzo ya. Kalau untuk Ahmad juga sama sebetulnya gitu. Tapi kalau cakep dikit mah nggak tahu tuh. Enggak sih, itu bercanda. nah, kita biasanya ini kan sering banget tuh Kang. Misalnya kita dalam berorganisasi atau misalnya kita lagi ikut kegiatan. Kegiatan, iya, atau event lah. Itu biasanya sudah ngasih waktu, sudah ngasih tenaga, udah ngasih finansial lah mungkin. Tapi kita tuh berusaha untuk tidak ada kritikan yang menurut kita tuh jangan sampai ada kritikan yang tidak baik lah untuk kegiatan ini kan kita udah berupaya semaksimal mungkin dan ternyata masih ada tetap kritikan dari misalkan dari ya pengawas atau damnya lah kalau misalkan di kita. Nah, itu tuh kan buat mental-mental seperti orang yang gimana membangun mental-mental agar menerima kritik itu gimana Kang? Oke. Kalau membangun mental untuk kita bisa menerima kritik ya, di organisasi itu ada yang namanya dinamika. Nah, dinamikanya itu gitu yang baik. Jadi maksudnya kalian buat konflik lah. Buat konflik gitu, bikin suasana rapat atau suasana kumpul itu membahas salah satu masalah gitu. Maksudnya bukan konflik kita berantem ya. Oke. Konfliknya itu ada percakapan gitu. Iya. Dibiasakan seperti itu. Kalau saya gitu ya di DAM itu dibiasakan seperti itu. Apapun masalahnya saya bawa ke rapat akbar gitu, ke pleno. Nah, di sana silahkan kritisi oleh kalian gitu. Nah, ketika teman-teman mengkritisi, saya coba kritik balik tuh si kritikan dari mereka. Kayak gitu. Jadi mereka itu merasa terbiasa gitu. Terbiasa oleh kritikan. Nah, nanti mau itu kritiknya itu baik atau buruk gitu. Mereka itu bakal terbiasa, ini biasa aja gitu. Kita bukan harus melawan, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa lebih baik. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dikritik baper, saya juga heran sih. Nah, itu tuh biasanya tuh yang masih muda-muda kayaknya butuh banget dikasih tadi masukan-masukan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan anak zaman sekarang itu ya nggak bisa disalahkan. Tapi kan gimana orang juga, ya nggak Kang? Misalkan ya mental bisa dibangun dengan kritik, ada juga yang ngedon karena kritik. Ya, kebanyakan yang ngedon ya sama kritik. Karena bagi saya gitu, kritik itu nggak ada yang membangun. Semuanya itu kritikan menjatuhkan. Tujuannya yang membangun itu saran dan motivasi. Yang membangun. Oke. Kritik yang membangun. Berarti tidak ada kritik yang membangun dong? Nggak ada gitu. Kritik itu semua menjatuhkan gitu. Misalkan gini, kritik yang paling sedikit aja ya, saya sebutin tuh. Oke. Tentang postingan Instagram BEM misal. Saya tanya ke Ramadansyah, kok postingannya atau malam ahadannya jawabannya biasa-biasa aja sih? Apakah ada yang membangun gitu dalam narasi saya? Nggak ada kan, itu menjatuhkan. Tapi kalau kasih motivasi, ayo atuh malam ahadannya nanti si jawabannya diperbanyak lagi atau diperbagus lagi, kan itu membangun gitu supaya masyarakat terbiak semakin banyak tuh yang ngisi, kan itu membangun gitu kalau motivasi. Kalau tapi kalau kritikan semuanya itu menjatuhkan gitu. Tapi bagaimana caranya? Gimana kan? Iya tadi terus. Ya tapi ketika dikritik itu bagaimana caranya yang dikritik itu mau bangun atau mau terjatuh gitu. Itu tergantung dari orang yang dikritik. Berarti tidak ada kritik yang membangun. Nah, berarti sudah tidak bisa mendebat lagi. Kritik itu harus membangun. Berarti kalau yang pengen disemangatin ya motivasi, kalau enggak kasih masukan semangat. Nah, itu. Iya. Nah, biasanya juga
di dalam satu forum itu mengkritik diri sendiri, gimana ya? Misalkan di satu lingkup nih, kita kan punya teman, misalkan Akang dengan punya geng lah. Nah, itu sebenarnya wajar nggak sih Kang kita ngasih kritik ke teman gitu? Tapi temannya itu karena udah tahu kita, wah kayaknya nih kritiknya kayak nggak biasa gitu. Biasanya teman-teman yang baper-baper yang kayak gini nih susah Kang untuk kita ngasih kritik. Nah, solusinya gimana tuh Kang? Oke, ini kita teman ada sangkut pautnya dengan organisasi mungkin ya. Iya. Karena kritik kan berbicara masalah karya, saya tadi sebut. Buat teman-teman yang baper-baper gitu, wajar-wajar aja sih menurut saya gitu ya. Wajar-wajar aja kita mengkritik teman kita gitu. Kalau misalkan dia nggak baik, misal dia nggak sholat, kita kritik, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Gitu. Yang jadi kalau misalkan dia baper, dia yang masalah gitu, bukan kita. itu poin pentingnya gitu. Nah, kalau cara menghadapi orang-orang yang baper atau teman-teman kita yang baper itu mengkritiknya jangan depan banyak orang gitu. Tapi ketika kita berdua, nah itu baru lontar kritik-kritik di situ. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau sendiri dikritik teman-teman gitu, saya terima-terima aja gitu. Tapi nggak tahu teman-teman saya sebetulnya musuh terbesar di organisasi adalah teman sendiri. Karena kita sering nggak enakan kalau ke teman sendiri. Iya benar tuh Kang. Seperti itu biasanya. Sulit sebetulnya kalau misalkan kita berbicara masalah teman kita di organisasi gitu. Biasanya itu jadi penghambat kita kebanyakan. Tapi kalau misalkan temennya itu ngerti, itu malah bisa menjadi motivasi kita gitu. Jadi tidak ada masalah walaupun temen gitu kita kritik, tapi ya tadi tipsnya baiknya tidak di depan umum, tapi ya berdua punya waktu tersendiri. Iya, seperti itu. Jadi jangan memberitahu di halayak banyak orang lah gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngasih tahu atau mengkritik di depan banyak orang, kita seakan-akan menjatuhkan dia dan juga menjelek-jelekan dia gitu di depan orang. Jadi kalau mau mengkritik ya ke personal, itu lebih baik personal aja. Kecuali mengkritik organisasi atau lembaga. Misalkan saya mau mengkritik Medinfo tuh, ya saya sampaikan di rapat gitu, tidak akan ke Medinfonya. Tapi kalau saya mau mengkritik Ramadansyah tentang apa itu produk Ramadansyah misalkan, ya saya kritik Ramadansyah itu, saya ajak ngobrol berdua gitu. Nah Kang, kan kadang-kadang tuh sering nih kita tahu lah, mungkin akan juga pernah ngalamin ada teman-temannya tuh sukanya tuh mengkritik ya, tapi ketika dikasih kritik suka nolak. Nah itu tuh gimana tuh? Iya nggak? Pernah nggak nemu teman seperti itu? Punya dia banyak. Nah itu kalau buat kita sebagai teman ngingatin kritik sebenarnya tujuannya baik kok ya. Tadi walaupun sebenarnya tidak ada sedikit yang membangun, tapi ya tujuannya buat apa ya, menyemangati teman-teman kalau ada salahnya gitu. Gimana tuh Kang? Kalau ada teman yang gak mau dikritik tapi kerjaannya suka ngekritik gitu ya. Ya balik lagi gitu, kalau menurut saya itu mereka itu harus dirubah tuh cara pikirnya gitu. Kan dia itu senang kalau mengkritik orang tuh senang. Tapi kalau dikritik balik, dia marah-marah gitu. Nah, coba tanya ke dirinya gitu. Apakah kamu itu waras atau kamu itu waras gitu. Kamu emang gak sadar kalau mengkritik orang lain. Kayak gitu. Ya itu perilaku yang tidak baik lah. Perilaku yang tidak baik. Karena kalau saya pribadi, saya suka mengkritik, tapi saya juga siap untuk dikritik. Nah, itu orang yang betul gitu. Tapi jangan lupa kalau kalian pengen mengkritik, analisis dulu gitu masalah yang akan kalian kritisi, seperti itu. Untuk orang-orang seperti itu sih, kalau saya lebih baik tidak menanggapi. Saya lebih baik menghindari orang-orang kayak gitu.
Dihindari. Kenapa? Karena Oke. karena kalau dilawan gitu ya, kalau dilawan malah jadi musuhan Panjang. kita Oh, kan. oke. Iya, jadi panjang masalahnya tuh. Nah, makanya saya lebih baik menghindari aja kalau misalkan ada teman-teman saya yang seperti itu. Karena kan kita itu memahami teman-teman kita atau anggota-anggota kita itu tidak semua harus disamaratakan. Kadang manusia perlu ditampar supaya sadar, betul gak? Betul. Tapi tidak perlu pakai fisik. Manusia Oke. perlu dirangkul supaya sadar. Beda-beda gitu. Berarti gimana orang yang berarti harus baca orangnya harus ditampar pakai apa? Ya, Harus dirangkul. terus situasi dulu gitu. Nah, Kang pasti pernah lah kan udah ngalamin berapa kali STP atau mubes lah. Pernah nggak dikritik habis-habisan? Apa yang akan lakukan? Diem saja, dengerin aja, sedikit ngebantah atau kayak gimana, Kang? Pernah dong. Ya jelas pernah ya. Dulu saya di minat dan bakat waktu pertama masuk BEM itu kurang lebih di mubesnya itu 11 jam atau sampai 13 jam gitu. Waktu itu saya lupa. Tapi belasan jam ya. Satu departemen doang. Ya, satu departemen tuh dari malam sampai pagi, siang, sore baru beres mau malam lagi. Itu bener-bener paling lama lah. Gitu ya. Nah, itu dikritik habis-habisan. Nah, saya sebagai minat dan bakat gitu, tidak marah kepada orang-orang yang mengkritik karena tugas-tugas mereka tuh mengkritik gitu. Tugas rakyat itu mengkritik kinerja pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan gitu. Kita sebagai pemangku kebijakan atau yang punya kebijakan, masa kita harus kesel gitu, harus marah kayak gitu. Nah, gak perlu juga gitu minta solusi. Misalkan kita dikritik tuh sebagai BEM, sebagai DAM kita dikritik. Kita malah nanya balik, apa yang mau kalian kasih solusinya gitu, misalkan ke masyarakat. Kita tanya balik seperti itu. Menurut saya, kalau orang yang ada di BEM menanya balik kepada masyarakat, apa itu? Solusi. Apa solusi yang kalian tawarkan? Jangan cuma mengkritik saja. Misalkan kan ada gitu ya, ada banyak orang yang berbicara itu. Nah, justru anak organisasi itu yang salah gitu. Kenapa saya sebut salah? Karena kalian masuk organisasi itu kan untuk menciptakan solusi, bukan menanyakan solusi kepada masyarakat. Kayak gitu kan. Nah, kalau saya menanggapi kritik-kritik itu saya pilah. Maksudnya pilah itu misalkan nih 15 jam itu atau 13 jam atau 11 jam yang saya sebutkan itu saya pilah gitu. Kritikan yang mana yang perlu dijawab dan yang tidak. Seperti itu. Kayak contohnya ya, misalkan saya di minat dan bakat. Ada orang yang bertanya, kamu minat dan bakat kamu apa? Misalkan ada yang nanya gitu, saya tidak perlu tanggapi itu. Kenapa gitu? Karena ya saya tidak perlu bakat gitu untuk jadi departemen minat dan bakat. Minat dan bakat itu menampung minat dan bakat dari masyarakat, bukan dari orang yang ada di dalamnya. Gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, kenapa minat dan bakat tidak tersalurkan dari masyarakat? Nah, itu saya baru jawab. Oke. Jadi objektif. Si pertanyaan-pertanyaan objektif saya pasti jawab. Tapi kalau subjektif, saya tidak mau jawab gitu. Ngapain saya jawab? Seperti itu. Ya kan. Lumayan juga lama, 13 jam. Berarti kalau di kaderisasi pengalaman gimana, Kang? Selama ya sedikit banyaknya saya tahu lah ketika Akang menjabat di kaderisasi juga banyak mungkin juga yang apa ya? Saya rasa kayaknya bebannya banyak di kaderisasi daripada di minat dan bakat. Kayaknya gitu. Soalnya dari ekspresi raut wajah ketika saya masuk, wah kayaknya beban di kaderisasi nih. Ya memang sih. Kalau di kaderisasi dulu bebannya banyak, jelas. Kita punya masyarakat tarbiyah, gitu. Khususnya
mahasiswa baru yang harus kita arahkan mau kemana mereka berjalan gitu kan. Bahkan kalau disebut lebih sulit DAM atau lebih sulit kaderisasi, saya sebut lebih sulit kaderisasi. Seperti itu. DAM tugasnya mengaudit BEM, mengaudit HIMA gitu kan. Mudah itu. Jadi kalau misalkan ada kritik dan saran untuk BEM, saya sampaikan, tinggal sampaikan saja ke ketua BEM atau ke ketua HIMA misalkan. Tapi kalau untuk karena saya yang menjalankan, terus harus mengarahkan masyarakat terbiah itu arahnya kemana, itu yang sulit. Makanya raut-raut wajahnya itu memiliki banyak beban gitu kan. Tapi kan tidak ada kan bahasanya, misalkan kita tidak boleh mengkritik senior, kita tidak boleh mengkritik demis atau seperti apa gitu. Ada nggak larangan mengkritik orang gitu? Ya kalau larangan secara yuridis sih nggak ada. Gitu, sah-sah aja kalian mengkritik demisioner misalkan. Oh, kamu juga kerjaannya nggak bener tuh di tahun kemarin, misal kayak gitu ya. Ya nggak jadi masalah, cuman yang jadi masalahnya itu etis atau nggak etis. Yang nggak etis nggak beretika kita mengkritik yang sudah gitu kan. Jangan mengangkat masa lalu lah untuk menjatuhkan orang lain gitu. Kayak gitu sih. Nah Kang, terakhir nih Kang, mungkin ada nggak pesan untuk kami sebagai, ya nanti mungkin roda estafet kan pasti kan berputar, kami pasti bakal menjabat dan pasti bakal dikritik. Nah, pesan buat kami untuk penerus Ormawa ini, biar kami itu menerima kritik, menerima masukan dengan baik, menjadi motivasi lah dari kritikan itu kita kita jadikan kritik-kritik itu sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Pesannya buat generasi-generasi penerus yang akan menjabat di tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama itu kalau dikritik kita jangan baper. Itu yang pertama ya, poin penting. Ketika kita dikritik, mau itu kritiknya bagus atau buruk, kita harus dengarkan. Kita harus dengarkan, ambil hal-hal positif yang ada di dalamnya. Misalkan kok produk kamu kurang bagus, oh berarti ada yang harus diperbaiki. Berpikirnya seperti itu, jangan memangnya kamu bagus, jangan gitu. Oke. Kamu bagus. Tapi berarti ada yang kurang baik, apa yang harus diperbaiki gitu. Ambil hikmahnya gitu dari pengkritikan itu. Yang pertama itu jangan baper. Yang kedua, ketika kalian nanti menjabat di organisasi, jangan mengkritik masyarakat. Ya. Masyarakat. Karena tugas kalian itu dikritik, bukan mengkritik. Gitu, mewujudkan kritikan-kritikan dari masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, kritik adalah uraian dari pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu sebetulnya kritikan itu. Nah, terus selanjutnya semangat ya. Karena kalau nggak ada semangat, percuma. Kalian tahan kebal dikritik, tapi nggak ada semangat untuk organisasi, percuma aja. Gitu. Jadi harus semangat gitu melaksanakan kegiatan keorganisasian. Ya, masalah dikritik atau enggak itu urusan nanti. Itu yang penting kalian kan udah usaha optimal dulu ya. Iya, usaha optimal untuk mewujudkan harapan-harapan atau cita-cita masyarakat terbiah untuk kedepannya. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ditulis aja ya poin pentingnya. Yang pertama tuh. Jangan baper. Ya. Kritik. Yang kedua, jangan kritik masyarakat. Ketiga, semangat. Dan yang terakhir, jangan anti kritik juga. Jangan anti. Jadi maksudnya jangan anti kritik itu ketika kalian dikritik, kalian terus aja menjawab. Nggak seperti itu konsepnya gitu. Ada yang harus dijawab, ada yang tidak. Kan tadi saya bilang. Iya. Dipilah-pilah. Salah, dikritik salah. Atau yang mengkritik itu salah. Itu yang kalau nggak perlu dijawab, ya udah nggak usah dijawab aja. Gitu. Atau
karena kita muhasabah diri ya, kita dikritik, kita tidak menjawab, tapi oh iya betul. Dalam hati itu berbicara seperti itu. Oh iya benar, saya salah. Nah itu yang bagus. Gitu. Tapi ada kalanya kita harus klarifikasi. Gitu. Kita harus menjawab kritikan itu. Misalkan kritikannya itu tidak sesuai dengan fakta dan data. Ya kita harus jawab. Ini menurut fakta, ini menurut data. Kayak gitu. Jadi bukan menyalahkan yang mengkritik ya, tapi meluruskan cara berpikir orang yang mengkritik kita gitu. Jadi kasih kuliah aja gitu ya. Kalau yang mengkritik benar tuh, misalkan kritiknya tuh ngawur kemana aja, ya udah kita klarifikasi, kasih kuliah gitu. Sini saya benerin pola pikir kamu. Tinggal bilang gitu. Itu. Yang terakhir anti kritik. Seperti itu tipsnya ada 4. Kalau kalian bisa melaksanakan 4 itu, saya yakin kalian nanti beres menjabat bakal merasa puas gitu dengan kinerja kalian sendiri, khususnya yang kedua dengan apresiasi dari masyarakat. Oke, tadi Anda jangan baper, jangan kritik masyarakat, terus semangat, dan yang keempat jangan anti kritik. Ya. Nah, Kang, terima kasih banyak Kang atas waktunya. Mungkin tadi mungkin ada salah-salah kata dari saya. Saya minta maaf misalkan ada salah-salah kata atau membuat akan tersinggung. Nah, semoga apa yang kita obrolkan pada sore hari ini bisa diterima sama teman-teman, menjadi motivasi juga buat teman-teman. Amin. Menjadi penyemangat juga, menjadi nilai tambah plus buat pembelajaran kita dan adik. Ya mungkin video ini mungkin tidak bakal hilang, tapi semoga adik-adik nanti setelah saya 2020-2021 bisa mendengar masukan-masukan dari Akang dari video ini, ada manfaatnya, ada ilmunya. Terima kasih Kang Yuan Reza sebagai tamu podcast Tarbiyah pada sore hari ini dan juga sebagai Ketua DAM FTK. Terima kasih atas waktunya Kang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Siap Kang, nuhun Kang. Siap.